Selamat siang Bro, update informasi kenapa KPM yang desil 1, 2, dan 3 bantuan PKH ataupun BPNT-nya tidak keluar. Untuk bolos sosial, sebelum informasi ini kami lanjutkan, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, serta share jauh agar konten-konten ini memberikan informasi edukatif tentang bantuan sosial. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan di depan. Mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akun TikTok Belo Sosial. Ini pertama dari Mbak Nai. Gara-gara hutang motor atas nama suami, padahal yang hutang mertua. Jadi desil 10, padahal itu masih kekurangan, apa nggak menyala. Nah, ini adalah resiko bagaimana data-data pribadi kita ketika menjadi atas nama untuk kepentingan di perbankan, baik itu pinjaman, baik itu menabung, baik itu atas nama pengkreditan. Ini sangat beresiko karena ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam membayar. Negara ataupun pemerintah ini tidak tahu bahwasanya sampean atas nama karena yang bertanda tangan di administrator perbankan itu adalah nama Mbak Nai sendiri. Maka itu akan saling berkaitan. Ini sama terjadi dengan KPM saya yang ada di Desa Jatisari. Dipinjam untuk kur, jadi kurnya itu hampir sampai 50 juta. Dan hari ini dia bantuannya tidak keluar karena terdata dia memiliki angsuran yang lebih dari 1 juta per bulan. Katakan tidak layak menerima bansos ketika mereka memiliki tanggungan ataupun memiliki tanggung jawab untuk membayar di bunga yang besar itu. Itu untuk Mbak Nai. Yang kedua, kalau di sini dari Mbak Zidan, kalau di sini dengan alasan rizki-rizkian, ada yang sudah masuk desil 6 karena BPJS Ketenagakerjaan dan punya motor. Padahal kalau mau dibuka, mereka yang sudah UMR dan BPK punya ternak masih tetap dapat. Kalau gitu jawab apa coba? Oke, begini Mbak. Yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ataupun ansuran premi yang dibayarkan secara mandiri ini jelas sangat berkaitan. Misal bekerja di APB ya bekerja di dinas-dinas untuk tukang sapu, gajinya 1 juta. Karena dia bekerja dinas maka akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak layak untuk menerima bantuan karena berkaitan dengan anggarannya juga. Anggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD, maka ini juga tidak layak menerima bantuan. Ini sangat banyak yang tidak mendapat bantuan ketika menjadi honorer-honorer dari dinas-dinas atau ini sangat tidak layak menerima bantuan. Maka sederhana saja, kalau jenengan sebagai masyarakat merasa rugi terkait kebijakan ini, maka bisa lapor sanggah di aplikasi Cek Bansos. Alternatif kedua, sanggah kepada desa setempat atau langsung temui SDM PKH-nya. Nanti mereka akan memiliki data-data dan bisa menjelaskan secara langsung. Kembali ke topik, kenapa desil 1 ataupun desil 2 ataupun desil 3 ini banyak yang tidak menerima bantuan sosial. Oke. Banyak KPM PKH pendampingan saya ini terindikasi beberapa item. Jadi DTSN itu kan bukan cuma dari penghasilan. DTSN itu acuan atau indikatornya itu banyak. Salah satunya yakni aset. Aset ini sangat berkaitan dengan pendapatan ataupun tingkat kesejahteraan. Aset ini bisa aset kendaraan, bisa aset yang tidak bergerak, yakni tanah, ataupun aset-aset besar yang lain seperti mobil sangat berpengaruh. Jadi aset. Maka sempat ada video viral terkait kenapa tidak akurat data dari BPS terkait desil-desil ini, maka BPS juga mengklarifikasi masih 20-30% data ini belum akurat.
kan sudah ada peningkatan. Kemarin DTKS ini hampir 50% data tidak akurat, hari ini sudah ke angka 80% data sudah akurat. Jadi masih tinggal 20-30% yang PR besar bagi BPS dan Kementerian Sosial untuk perbaikan. Kedua adalah pinjaman di bank ataupun hutang di bank. Ini yang keempat adalah voltase meteran ataupun meteran di rumah bolo itu bukan untuk orang yang tidak mampu ataupun bukan orang yang rentan miskin. Ada KPM kita ditemukan memiliki 2 meteran lebih. Yang satu 450 volt, yang dua 900 voltase. Bahkan ada yang memiliki 1,1300 voltase. Ini untuk bisnisnya. Maka ketika voltase ini disinkronkan dengan data-data BPS, data-data Kemensos, maka juga akan pengaruh. 4 adalah jumlah pengeluaran. Jumlah pengeluaran dalam satu keluarga ini juga sangat pengaruh dalam menentukan desil. Jadi pengeluarannya untuk apa? Tagihan listrik, tagihan air ketika memang menggunakan PDAM, tagihan data ketika HP-nya lebih dari 2 atau 3 HP, maka tagihan datanya juga akan dikalkulasi begitu. Dan yang terakhir yaitu izin usaha terdeteksi oleh badan yang wewenang. Jadi kemungkinan ketika desil 1, 2, dan 3 ini masih tidak dapat menerima bansos ataupun desilnya tidak sesuai, kemungkinan ada 6 item ini yang berpengaruh untuk kepada keluarga bolo-bolo sosial. Secara aturan banyak indikator-indikator penentuan desil itu, bukan cuma hanya dari penghasilan. Jadi salah satu saran ataupun indikator yang memang bisa dilakukan saat ini adalah melalui aplikasi Cek Bansos. Di sana ada menu sanggahan, ada menu usulan, itu sudah data ataupun media yang sangat real disiapkan oleh Kementerian Sosial. Dengan cara apa lagi? Yakni dengan cara menggunakan dan pelajari aplikasi Cek Bansos itu. Dan ketika bolo-bolo sosial Mas berada dalam desil 1, 2, 3, ataupun 4 ini tidak memiliki asumsi-asumsi yang saya jelaskan, itu berarti memang bolo belum masuk terdaftar dalam bantuan sosial apapun. Karena Kementerian Sosial ini juga memiliki anggaran yang terbatas. Ketika anggaran terbatas ini tidak bisa mengcover seluruh orang miskin. Makanya Kementerian Sosial itu melaksanakan kewajiban atau mewajibkan SDM PKH itu melakukan graduasi mandiri. Bagi KPM yang masih ada di desil 4 ataupun 5 dan memiliki usaha yang sudah baik, sudah bisa masuk ke kategori sejahtera, maka diajukan untuk digraduasi agar graduasi ini terlaksana, peluang penambahan komponen ataupun peluang penambahan KPM di desa itu bisa juga bertambah. Di pesan Kementerian Sosial terkait graduasi ini, SOS memesankan yang pertama, graduasi ini dijalankan sebagai bentuk ikhtiar bagi KPM untuk merubah statusnya. Yang kedua, memberikan peluang bagi KPM yang masih di desil 1, 2, dan 3 ataupun 4 ini belum pernah menerima bantuan PKH ataupun sembako. Dan yang ketiga adalah mindset untuk merubah untuk tidak selalu mendapat bantuan. Ini yang selalu ditekankan oleh Kementerian Sosial untuk ke depan KPM ini difokuskan untuk berdaya, sehingga tidak selalu mengharapkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Mungkin itu bolo informasi untuk hari ini. Mengapa bantuan sosial yang statusnya desil 1, 2, ataupun 3
tidak bisa menerima PKH maupun BPT.